Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur peternak sekalian, kita beternak ayam skala rumahan adalah untuk mendapatkan uang, sehingga dengan uang itu kita bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan di keluarga kita. Uang sangat berharga sekali. Akan tetapi pernahkah kita berpikir, apakah ada sesuatu yang lebih berharga daripada uang? Lalu kalau ada, apa itu? Menjalankan satu jenis usaha apapun bentuknya, keberhasilan adalah tujuan utama. Tetapi seringkali keberhasilan ini diidentikan dengan banyaknya uang yang kita dapatkan dari usaha kita tersebut. Jadi semakin banyak uang kita dapatkan dari hasil usaha kita itu, maka kita dikatakan semakin berhasil. Ini tidak salah, karena memang tujuan berusaha untuk urusan bisnis atau duniawi itu ya tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Semakin banyak keuntungan kita dapatkan, maka usaha itu dikatakan semakin berhasil atau semakin sukses. Dan sebaliknya, apabila tidak ada keuntungan yang kita dapatkan atau bahkan kita merugi dari usaha kita itu secara finansial, maka kita dikatakan sebagai orang yang gagal. Karena tujuan kita adalah untuk mendapatkan materi atau uang sebanyak-banyaknya dari usaha kita, kadangkala ada sebagian orang yang berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuan mengerahkan seluruh daya upayanya untuk mendapatkan uang tersebut atau memperoleh hasil sebanyak-banyaknya. Bahkan tidak jarang kita sering mengabaikan adab-adab ataupun tata krama di dalam mendapatkan hasil yang menjadi tujuan kita itu, mulai dari menipu, menutupi keburukan barang dagangan kita, bahkan bersumpah palsu demi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari usaha kita. Sebenarnya semua itu tidak perlu kita lakukan seandainya kita mempunyai keyakinan yang benar. Usaha yang kita lakukan memang harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi, atau ya dengan kata lain kita harus melakukan usaha itu dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai peternak ayam skala rumahan harus menjalankan peternakan kita itu dengan benar, membuatkan kandang yang baik untuk indukan-indukan dan juga anakan-anakan ayam-ayam kita, memberi pakan yang sesuai dengan yang mereka butuhkan, baik itu sebagai indukan petelur ataupun sebagai anakan yang akan dibesarkan. Dan jangan lupa kita memilih ayam yang sesuai dengan maksud tujuan kita beternak ayam kampung skala rumahan itu. Itu adalah contoh-contoh perilaku yang benar di dalam beternak yang dapat menunjang kesuksesan kita atau keberhasilan kita di dalam menjalankan usaha kita beternak ayam kampung skala rumahan. Semua itu memang harus kita lakukan agar kita mendapatkan hasil sebaik-baiknya dari usaha kita beternak ayam kampung skala rumahan itu. Sedangkan perilaku-perilaku negatif seperti menipu, bersumpah palsu, menutupi keburukan barang dagangan kita, itu bisa kita siasati agar supaya kita tidak terjebak dalam hal-hal yang bersifat negatif itu. Caranya bagaimana untuk menyiasati agar kita tidak menipu, tidak bersumpah palsu, dan tidak menutupi barang-barang dagangan kita? Pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga kualitas dari barang-barang yang kita perjualbelikan itu. Kalau dalam hal ini ya kita ya ayam lah ya. Kita menjaga kualitas ayam-ayam kita yang kita jual itu, supaya kita tidak perlu lagi menipu orang lain. Kita sampaikan saja apa adanya. Kalau memang ayam-ayam kita itu adalah ayam-ayam yang lumayan baik atau sehat, atau ya dari keturunan ayam yang baik pula, terus nilai jualnya juga bagus, mudah dijual, terus telurnya banyak, lalu cepat besar dan sebagainya, itu bisa kita usahakan agar supaya kita tidak perlu menipu lagi. Kalau ayam-ayam kita memang ayam-ayam yang baik, dari keturunan yang baik, lalu memang produktivitasnya tinggi dan juga cepat besar, kan kita tidak perlu lagi menipu orang lain. Kita sampaikan saja, ini ayam saya begini-begini, cepat besar, telurnya banyak. Ya memang seperti itu keadaannya.
Hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah menjaga komitmen atau menepati janji. Walaupun kita digoda dengan sesuatu yang lain untuk tidak menepati janji, atau dalam hal peternakan ini biasanya kita sudah berjanji untuk menjual kepada seseorang, kita sudah berjanji waktunya, tetapi ketika hampir tiba waktunya ada orang lain yang menawar dengan tawaran yang lebih tinggi. Nah, ini suka menggoda kita sehingga kita cenderung untuk melupakan janji kita atau mengingkari janji demi untuk keuntungan yang sedikit tadi. Ini tidak usah dilakukan. Bahkan kalau ada orang lain atau konsumen atau teman bisnis kita yang mengingkari janji atau bahkan merugikan diri kita, menipu atau apalah namanya yang merugikan finansial kita atau keuangan kita, maka kita tidak perlu untuk membalas dendam. Kalau prinsip saya pribadi, jika ada seseorang yang berbuat curang kepada saya atau yang menipu saya dalam masalah finansial atau keuangan, saya akan mengalah kepada mereka. Karena saya mempunyai keyakinan bahwasanya rezeki, jodoh, dan mati itu ada di tangan Allah. Kita ini hanya diperintah untuk menjemputnya saja, untuk mengusahakannya saja, tetapi ketentuan ada di tangan Allah. Apabila ada seseorang yang melakukan hal buruk kepada kita tentang rezeki, maka saya berusaha untuk meyakinkan diri sendiri bahwasanya semua itu tidak akan mempengaruhi jumlah rezeki yang sudah ditakar untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita dirugikan oleh orang lain, saya berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa suatu saat nanti kita pasti diuntungkan melalui tangan orang lain, dan Allah pasti akan mengganti rezeki yang sepertinya hilang itu melalui jalan yang berbeda, bahkan seringkali lebih baik daripada yang sudah diambil oleh orang tersebut. Ketahuilah dulur-dulur bahwasanya ada hal-hal yang jauh lebih berharga daripada uang dan materi. Apa saja itu? Yang pertama adalah harga diri kita. Dengan menipu, berbohong, atau mengingkari janji, bahkan dengan bersumpah palsu, maka otomatis harga diri kita akan jatuh di mata orang lain. Apakah ini kita katakan sebagai keuntungan? Tentu saja tidak. Ini adalah kerugian yang terbesar yang kita alami. Walaupun secara finansial uang kita bertambah atau barang kita bertambah, akan tetapi apabila harga diri sudah jatuh dalam pandangan orang lain, maka kehancuran sudah di hadapan mata kita. Harga diri, nama baik itu adalah sesuatu yang wajib hukumnya untuk kita pertahankan. Dengan cara apa? Yakni dengan cara menjaga komitmen perjanjian, menghindari dari berbohong atau berdusta, menghindari bersumpah palsu, dan berusaha untuk menyenangkan orang lain. Hal kedua yang lebih berharga daripada uang adalah persaudaraan. Kita harus mempertahankan persaudaraan yang sudah ada di antara kita, di antara teman, di antara saudara, di antara relasi bisnis, atau bahkan siapa saja yang sudah mengenal kita. Persaudaraan ini sangat mahal harganya, tidak bisa dinilai dengan uang berapapun. Jadi apabila kita dihadapkan kepada satu pilihan, materi atau uang, ataukah kita memilih persaudaraan, maka pilihlah persaudaraan. Karena apabila persaudaraan, hubungan baik ini kita jaga, maka insya Allah rezeki kita tidak akan terlambat datangnya, tidak akan kekurangan kita. Dan harusnya kita mengalah untuk urusan materi demi mempertahankan persaudaraan, bukan sebaliknya. Karena apabila persaudaraan lebih kita pentingkan daripada uang atau materi, maka uang atau materi yang nampaknya hilang tadi Allah akan ganti melalui jalan yang lain yang kita tidak sangka-sangka. Yakinilah bahwa rizki atau kecukupan ini ada dalam genggaman Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan uang bukanlah segala-galanya. Usaha kita pun, peternakan kita pun bukan segala-galanya. Akan tetapi kita hanya diperintahkan untuk berusaha, maka kita pun sebagai hamba kita harus berusaha. Dan apabila kita mau berusaha dengan tujuan untuk menaati perintah Allah, itu sudah menjadi pahala bagi kita. Berusahalah dengan sebaik-baiknya, beternaklah dengan sebaik-baiknya, dan setelah itu bertawakallah kepada Zat yang Maha memberi rizki. Semoga kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelonggaran rizki, diberikan kemudahan-kemudahan di dalam setiap kehidupan kita, diberikan anak-anak yang solih solihah,
diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga saja Allah menjemput kita, mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Semoga ada manfaatnya. Kesalahannya saya mohon maaf kepada dulur-dulur semuanya. Tidak bermaksud untuk menggurui atau menceramahi. Ini hanya sekedar berbagi saja. Semoga saja ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.